Muslim Fan Silaturahmi, berikut biografi Abuya Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau dikenal dengan Abuya Dimyati adalah sosok yang karismatis. Beliau dikenal sebagai pengamal tarekat Sadziliyah yang melahirkan banyak santri berkelas. Mbah Dim, begitu orang memanggilnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin. Dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik. Muridnya ribuan dan tersebar hingga mancanegara. Abuya Dimyati, begitulah orang Jakarta biasa menyapa. Dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tidak kenal menyerah. Hampir seluruh kehidupannya didedikasikan untuk ilmu dan dakwah. Menelusuri kehidupan ulama Banten ini seperti melihat warna-warni dunia sufistik. Perjalanan spiritualnya dengan beberapa guru sufi seperti Kiai Dalhar Watucongol. Perjuangannya yang patut diteladani. Bagi masyarakat Pandeglang Provinsi Banten, Mbah Dim sosok sesepuh yang sulit tergantikan. Beliau lahir sekitar tahun 1925, dikenal pribadi bersahaja dan penganut tarekat yang disegani. Abuya Dimyati juga kesohor sebagai guru pesantren dan penganjur ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondoknya di Cidahu, Pandeglang, Banten tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu. Bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat hingga kiai. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang mumpuni, bukan saja mengajarkan ilmu syariah, tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Abuya dikenal sebagai penganut tarekah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Tidak salah kalau sampai sekarang telah mempunyai ribuan murid. Mereka tersebar di seluruh penjuru tanah air, bahkan luar negeri. Sewaktu masih hidup, pesantrennya tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Bahkan Mbah Dim mempunyai majelis khusus yang namanya Majelis Seng. Hal ini diambil dijuluki seperti ini karena setiap dinding dari tempat pengajian sebagian besar terbuat dari seng. Di tempat ini pula Abuya Dimyati menerima tamu-tamu penting seperti pejabat pemerintah maupun para petinggi negeri. Majelis seng inilah yang kemudian dipakainya untuk pengajian sehari-hari semenjak kebakaran hingga sampai wafatnya. Abuya Dimyati lahir dari pasangan Haji Amin dan Haji Rukoyah. Sejak kecil memang sudah menampakkan kecerdasannya dan kesolehannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren, seperti pesantren Cadasari, Aduk Pesing Pandeglang, kemudian ke pesantren Pelamunan hingga Pleret Cirebon. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa. Di antaranya Abuya Abdul Khalim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau Mama Sempur, Mama Dalhar Watucongol, Mbah Nawawi Jajaran Jogja, Mbah Khojin Bendo Pare, Mbah Baydowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kekhilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Ketika mondok di Watucongol, Abuya sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya datang pertama ke Watucongol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santri, besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watucongol sampai di tempat mondok beliau lainnya, sehingga sampai Abuya menetap, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo Pare, Abuya lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten karena kewara'iannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Dibanding dengan ulama kebanyakan, Abuya Dimyati menempuh jalan spiritual yang unik.
Dalam setiap perjalanan menuntut ilmu dari pesantren yang satu ke pesantren yang lain, selalu dengan kegiatan Abuya mengaji dan mengajar. Hal ini pun diterapkan kepada para santri. Dikenal sebagai ulama yang komplit karena tidak hanya mampu mengajar kitab, tetapi juga dalam ilmu seni kaligrafi ataupun khot. Dalam seni kaligrafi ini, Abuya mengajarkan semua jenis kaligrafi seperti khufi, thuluth, diwani, diwani jali, naskhi, dan lain sebagainya. Selain itu juga sangat mahir dalam ilmu membaca Al-Quran. Bagi Abuya, hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pernah berucap bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa. Menurutnya selama berada di Kaliwungu tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Sejak pukul 6 pagi sudah mengajar hingga jam setengah 12 siang. Setelah istirahat sejenak selepas sholat duhur, langsung mengajar lagi hingga asar. Selesai sholat asar mengajar lagi hingga maghrib, kemudian wirid hingga isya. Sehabis itu mengaji lagi hingga pukul 12 malam. Setelah itu melakukan qiyamul lail hingga subuh. Di sisi lain, ada sebuah kisah menarik. Ketika bermaksud mengaji di Kiai Haji Baidowi Lasem, ketika bertemu dengannya, Abuya malah disuruh pulang. Namun Abuya justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya Kiai karismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada suatu kesempatan Abuya Dimyati memohon diwarisi thariqah. Kiai Haji Baidowi pun menjawab, "Mbah Dim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab. Begitu pula dengan sholawat. Silahkan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa, karena tarekat itu adalah sebuah wazifah yang terdiri dari zikir dan sholawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Haji Baidowi. Pada akhirnya Kiai Baidowi menyuruh Abuya untuk sholat istikharah. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Haji Baidowi, kemudian diijazahi thariqah as-sadziliyah. Mbah Dim dikenal sebagai salah seorang yang sangat teguh pendiriannya. Sampai-sampai karena keteguhannya ini pernah dipenjara pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1977, Abuya sempat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini disebabkan Abuya sangat berbeda prinsip dengan pemerintahan ketika terjadi pemilu tahun tersebut. Abuya dituduh menghasut dan anti pemerintah. Abuya pun dijatuhi vonis selama 6 bulan. Namun 4 bulan kemudian Abuya keluar dari penjara. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh Abuya Dimyati. Di antaranya adalah Minhajul Istifa. Kitab ini isinya menguraikan tentang Hizib Nasr dan Hizib Ikhfa. Dikarang pada bulan Rajab 1379 Hijriah atau 1959 Masehi. Kemudian kitab Aslul Qadar yang di dalamnya khususiyat sahabat saat perang Badar. Tercatat pula kitab Rasnul Qadar, isinya menguraikan tentang Hizib Nasr, Rohbul Khair 1 dan 2 yang juga sama isinya, yaitu menguraikan tentang Hizib Nasr. Selanjutnya kitab Bahjatul Qo'alin, Nazom Tijanud Daruri. Kemudian kitab-kitab tentang tarekat yang berjudul Hadiyatul Jalaliyah, di dalamnya membahas tentang tarekat Sadziliyah. Ada cerita-cerita menarik seputar Abuya dan pertemuannya dengan para kiai besar. Disebutkan ketika bertemu dengan Kiai Dalhar Watu Congol, Abuya sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari Abuya tidak pernah ditanya, bahkan dipanggil oleh Kiai Dalhar. Tepat pada hari ke-40, Abuya dipanggil Mbah Dalhar. "Sampean mau jauh-jauh datang ke sini?" Ditanya begitu, Abuya pun menjawab, "Saya mau mondok, Mbah." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampean ketahui bahwa di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampean. Daripada sampean mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampean pulang lagi ke Banten. Amalkan ilmu yang sudah ada dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu. Karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit difahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut, Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji. Kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab, kitab apa yang mampu saya karang?
Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampean mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampean kepada santri-santri yang ada di sini. Dan sampean jangan punya teman." Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah tarekat Sadiliyah kepada Abuya. Namun kini Abuya Dimyati telah pergi meninggalkan kita semua. Abuya Dimyati tak akan tergantikan lagi. Malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003 yang lalu atau 7 Sa'ban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, umat muslim khususnya para warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani, Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten, dalam usia 78 tahun. Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.